penisbatan itu disebut dengan Muhammadiyah. Mirip dengan ini Asy-Syafi'iyah, yakni paham keagamaan yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, biasanya dalam konteks hukum. Orang yang mengikuti paham penisbatan beragama kepada Nabi Muhammad disebut dengan Al-Muhammad atau Muhammadi, pakai ya Muhammadi, Muhammadiyun, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad dalam hal beragama. Dulu tahun 2023 saya mendapat tugas yang ditugaskan oleh Ketum untuk menghadiri muktamar yang diadakan di Teheran pada bulan Oktober tahun 2023, awal Oktober, tanggal 1, 2, 3. Muktamarnya bertemakan Al-Wahdah Al-Islamiyah atau Al-Wihdah Al-Islamiyah wa Takrib bainal madhahibil Islamiyah, kesatuan Islam dan upaya mendekatkan antar berbagai mazhab Islamiyah. Ketika itu ada yang tanya sama saya, "Anta sunniyun aw syi'iyun?" Apakah Anda orang Syiah atau orang Sunni? Saya jawab, "Bal ana Muhammadiyun." Saya Muhammadiyah. Karena ditanya apakah Syiah ataukah Sunniyah atau Sunni, ya saya jawab, ya saya Muhammadiyah. Maka inilah yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan al-Islam? Ma huwal Islam? Nah, Islam adalah ad-din, ya, yaitu agama Allah, ya, yang diturunkan kepada manusia melalui para nabi, dari Nabi Muhammad sampai dengan Nabi Adam. Jadi Islam adalah agama Allah yang diturunkan kepada manusia biwasilatir rusul min Adam ila Muhammad. Jadi agama yang dibawa Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Adapun Islam pada masa Nabi Muhammad sesuai dengan keyakinan Muhammadiyah ialah sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al-Mahmudah. Maka kalau sekarang kita bicara tentang Islam, yaitu Islam yang dibawa Nabi Muhammad, ialah sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah, Al-Ahadits Al-Maqbulah. Nah, mari kita jelaskan mengenai Al-Ahadits Al-Maqbulah atau As-Sunnah Al-Maqbulah, yakni sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi, ya, yang
dapat diterima sesuai dengan kriteria ulumul hadis. Nah, hadis-hadis yang dapat diterima sesuai dengan ulumul hadis itu hadis yang mutawatir. Yang kedua, hadis sahih. Yang ketiga, hadis hasan. Nah, untuk yang keempat, hadis dhaif, ya, pandangan secara umum dalam ulumul hadis itu bisa diterima kalau punya cantolan pada hadis yang lebih tinggi atau pada ayat-ayat Al-Quran. Misalnya hadis dhaif, sumu tasiku, puasalah kalian maka kalian sehat. Ini hadis dhaif. Tapi karena tidak berbicara mengenai pensyariatan puasa, hanya bicara soal hikmahnya, maka dibolehkan, bisa diterima. Lebih-lebih kalau kemudian mendapatkan pembenar dari sains. Dan dalam hal ini ada pemeroleh hadiah Nobel dari Jepang yang meneliti tentang puasa. Dan intinya puasa itu punya akibat pada kesehatan. Hadis tadi dhaif, tapi punya cantolan dengan ayat Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah dasar yang mensyariatkannya kewajiban puasa. Sedangkan hadis tadi hanya bicara mengenai maslahatnya, manfaatnya, hikmah. Maka hadis pada posisi ini bisa diterima. Kemudian berikutnya ada hadis maudhu. Nah, hadis maudhu ini hadis palsu. Sekalipun begitu, tidak selalu salah, bisa benar. Hanya disebut hadis palsu supaya tidak dinisbatkan pada agama, supaya tidak menjadi bagian agama. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, inilah pemahaman mengenai as-sunnah al-maqbulah atau al-ahadits al-maqbulah. Kemudian ini ngaji lebih khusus pada pimpinan Muhammadiyah ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang mahwal Quran, apa yang disebut dengan Quran? Quran itu kalamullah al-munazzalu ala nabiyina Muhammad biwasilati Jibril bil arabiyah al-manqulu anhu bitawaturi. Nah, kira-kira seperti al-muta'abbudu bitilawati. Quran itu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril bil arabiyah, menggunakan bahasa Arab yang diriwayatkan secara mutawatir, al-manqulu anhu bitawaturi, dan dihitung sebagai ibadah orang yang membacanya.
Bahkan membunyikannya pun itu ibadah. Apa bedanya membaca dan membunyikan? Beda. Kalau membaca itu diakhiri dengan huruf O. Huruf O. Jadi diakhiri dengan huruf Qul huwallahu ahad. Oh, ya. Begitu maknanya. Itu namanya membaca. Tapi kalau tasbih membunyikan itu tidak diakhiri dengan huruf O. Sebab nggak tahu artinya. Nah, ya. Karena nggak tahu artinya, ya nggak ada huruf O tadi. Jadi kalau tahu artinya, ya, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, ya Allah itu Maha Esa. Oh, nah, gitu ya. Nah, artinya kalau membaca itu ada pemahaman, tapi kalau membunyikan itu nggak ada pemahaman. Sekalipun begitu, sekedar membunyikan itu juga sudah dapat pahala. Bahkan pahalanya per huruf. Alif lam mim, alif sendiri ada pahalanya, lam sendiri ada pahalanya, mim juga ada. Nah, jadi menurut Muhammadiyah, Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu ialah sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Nah, apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah? Yang pertama ada istilah begini. Ya. Al-Quran itu mutawatir, nah gitu ya, misalnya gitu ya. Itu maksudnya begini. Quran itu pasti dari Allah. Nah, hadis itu ada yang pasti ya, dari Allah, dari Nabi. Diyakini sebagai sesuatu yang pasti dari Nabi. Maka inilah yang disebut dengan hadis mutawatir. Nah, berikutnya hadis yang tidak mutawatir disebut dengan hadis ahad. Nah, hadis ahad itu belum pasti dari Nabi. Termasuk hadis ahad itu hadis yang sahih. Ya, yang sahih. Nah, hanya kriterianya kalau hadis ahad, hadis sahih ya, itu diyakini kemungkinan besar dari Nabi. Tapi masih pada posisi dzon, tidak posisi yakin. Ya. Jadi di situ. Hadis hasan itu kira-kira 50-50 lah. Ya.